kepala desa saja nggak berani masuk kampung kami, Pak. Kehidupan kami banyak sekali bergabung dengan teman-teman dari terminalan, dari sopir dan sebagainya. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Lisna Purnawan di FZTH Channel From Zero to Hero. Ngobrol ngalor ngidul, jejaring hebat untuk manfaat. Kali ini saya bersama dengan Bapak Haji Yohanes Supardi SE. Ini kita ingin bincang-bincang, ngobrol-ngobrol bagaimana kiprah beliau dalam meniti kehidupan ini sampai dengan hari ini bisa bertahan dan eksis. Nah, ini penting sekali untuk kita dapatkan gambaran bagaimana dalam menjalani kehidupan ini agar bisa terus eksis sampai dengan hari ini. Nah, Pak Haji Parti ini beliau adalah tokoh Wonogiri, aslinya Manyaran, asli Bero Wonogiri. Nah, nanti kita ajak ngobrol beliau, kita kupas sisi lain beliau. Nah, dari Wonogiri sampai dengan hari ini di Jakarta, sampai menjadi berbagai ketua organisasi. Nanti kita ngobrol-ngobrol sampai dengan tuntas mengulas Haji Yohanes Supardi. Baik pemirsa semua, hari ini dan seterusnya saya berharap dan berdoa semoga pemirsa semua diberikan kesehatan, bagas waras, panjang umur, dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Nah, oke, Pak Haji Parti. Ya, siap. Kita hari ini pengen ngobrol-ngobrol bagaimana Pak Haji Parti ini aslinya tuh dari mana toh? Aslinya Pak Haji Parti ke piyai ngendi nah. Nah, kita pengen tanya betul Pak Haji Parti ini bagaimana dalam mengawali kehidupan ini sampai dengan hijrah sampai dengan di Jakarta, Pak Haji Parti. Oke, terima kasih Pak Lisna. Pertanyaannya yang luar biasa. Pengen mencari informasi yang lebih detail. Saya mulai mungkin dari kehidupan saya, yaitu awal mula saya dulu dari kampung saya Banasan. Mana itu Pak Haji? Banasan? Banasan itu Bero, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. Jadi Banasan itu konon dari saya kecil, dari saya SD, itu kepala desa saja nggak berani masuk ke kampung kami, Pak. Karena konon di sana ada Banasan itu ada makam yang sangat ditakuti. Ya, di sana itu ada makam namanya Mbah Bakar Banyu. Jadi zaman Belanda itu di sana itu sangat, pejabat pun nggak berani ke sana, karena kalau ke kampung kami itu nggak berani lewat kuburan itu, karena konon katanya begitu lewat kampung itu dia pasti akan lengser dari jabatannya. Nggak tahu lurah, nggak tahu camat, atau pejabat yang lainnya. Itu dulu. Nah, ini ada kisah mistisnya ternyata di kampungnya Pak Haji Parti. Terus Haji, ini menarik nih. Nah, itu sampai saya SD untuk melihat namanya kepala desa itu jarang bisa lihat, Pak. Saat itu SD saya tahun 70-an, 69 tahun 70. Itu Pak Polo aja nggak berani, dan kudanya pun seandainya ke sana, Pak Polo itu kan naik kuda. Nah, kudanya sendiri nggak boleh nyebrang sampai kuburan itu. Mereka kudanya itu dicencang di sekolahan, baru Pak Polo sendiri juga nggak berani lewat kuburan itu. Jadi dia harus sebelum kuburan paling lihat-lihat aja, terus dia balik lagi. Baru sampai kepala desa itu berani ke kampung kami, dan kampung kami yang sangat istilahnya pejabat takut itu namanya Kampung Kopen. Jadi Banasan, Kopen, sampai sekarang itu, sampai Kopen itu sampai sekarang itu ditakutkan ya sama pejabat ya. Nggak taunya ya, ceritanya itu begitu, Pak. Jadi mistisnya ada di sana. Itu waktu kecil saya, itu waktu zaman SD. Ya, SD saya itu juga waktu saya sekolah SD luar biasa. Sekolah SD saya itu pindah-pindah, Pak, karena sekolahan itu sedang dibangun, dan sekolahan itu saya SD kelas 1 itu ada namanya Desa Kopen. Dari kampung Banasan masih ke satu desa lagi,
Terus tahun berikutnya setelah kelas 3 saya pindah di Kampung Banasan. Nah, Kampung Banasan itu semenjak itu karena SD-nya itu dalam pembangunan hanya SD gotong royong, saat itu belum negeri rupanya. Nah, akhirnya gotong royong dari masyarakat situ karena pengen pendidikan, akhirnya mendirikan sekolah. Sekolah itu dari rumah ke rumah, jadi rumah si A kelas 3, rumah si B kelas 4, rumah si C kelas 5 dan seterusnya. Nah itu kita bisa masuk ngumpul setelah ngumpul SD itu jadi setelah saya kelas 4 SD. Itu tahun berapa Pak Haji? Berarti masih anu dong? Itu tahun 72. Masih nyangkar apa pakai sepatu? Waduh Pak, itu baru-baru pakai sepatu. Lah saat itu sepatu itu sangat langka. Karena tahun-tahun itu tahun 72, tahun 70-an itu kita itu boro-boro untuk beli sepatu, Pak. Sandal pun juga nggak punya. Dan saat itu sandal lili itu masih impian. Namanya sandal lili itu masih impian. Dan sekarang itu waktu itu kita ketemu guru itu, saat itu kita terhadap guru itu sangat menghormati sekali. Cium tangan Pak Haji? Cium tangan, boro-boro nggak berani Pak, cium tangan aja nggak berani. Kadang-kadang guru itu sangat wibawa. Waktu saya SD itu, terus mulai kelas 4 kita sudah satu sekolahan, jadi kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah satu sekolahan. Kelas 4, terus kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan SD saya itu waktu kelas 1 muridnya itu sekitar 45-an. Terus kelas 2 pasti terus tiap ganti naik kelas pasti itu banyak berkurang. Jadi sampai kelas 6 itu maksimal 20 orang. Jadi untuk kelas 1 itu mungkin 46 orang. Tapi untuk mencapai kelas 6 itu kalau saya dulu tinggal 21 orang yang nggak lulus 3. Orang nunggak apa kalau kelas 6 itu gini, kalau kelas 6 kan ujian. Nggih, Eptanas. Saat itu ya ujian. Orang Eptanas. Ya kalau belum katanya belum Eptanas. Tapi saat itu masih ujian SD, ujian negeri, terus saat itu masih ada PKK dan sebagainya itu, kita tidak bisa lulus semua. Jadi satu kelas itu barangan saya itu yang nggak lulus itu ada 3 orang. Oke. Nah ini cukup historinya cukup menarik juga. Sekolahnya nyeker. Zaman dhisik tahun 70-an sekolahnya SD tau sih. SD. Nah, sekarang kita pengen ngobrol juga. Beliau ini SMP-nya gimana Pak Haji? Alhamdulillah begitu tahun 73 saya masuk sekolah SMP Manyaran. Jadi perjalanan SMP itu saya satu desa itu yang sekolah SMP Manyaran itu hanya 2 orang. Saya dan nama saya yaitu namanya Senen. Itu pun perjalanan kami dari desa kami sampai ke sekolah SMP itu 6 kilo Pak. Melaku, numpak motor, sepeda? Naik sepeda. Lah naik sepeda itu awal-awalnya kita naik sepeda dan kita belajar sepeda, dan kadang-kadang kalau musim hujan sepeda itu pun juga gantian naik ke kita. Kadang-kadang karena sepedanya nggak bisa jalan, akhirnya kita panggul. Jadi dipikul. Nah, ya itulah. Jadi sepeda kadang kita naikin, tapi kadang-kadang sepeda naik kita juga. Nah setelah itu karena 6 kilo, jadi kadang-kadang kalau musim hujan akhirnya kita hanya seneng jalan kaki, kan jarang yang naik sepeda. Akhirnya kita jalan kaki, berangkat sekitar jam 10 pagi, sampai di sekolah masuknya jam 1, ya jam 10 pagi, nanti sampai sekolah itu ya karena jalan santai, kadang-kadang ya jam setengah 1 sudah sampai sekolahan Manyaran, jalan kaki. Baik. Ini sesi ini kita banyak diskusi tentang Pak Haji Parti bagaimana mengawali proses kehidupan dengan sekolah di desa, dengan melaku, dan kadang malah sepedanya yang dipikul bukan ditumpahi. Nah ini cukup menarik sekali.
menjadi inspirasi buat kita semua. Bagi yang bisa sekolah, ini menjadi satu semangat supaya kita betul-betul serius dalam belajar. Nah, terkait dengan Pak Haji, SMA nih, ini kita bicara SMA, SD sudah, SMP, kemudian SMA. Nah, ya SMA ini piye ceritane? Terus kemudian sambene opo? Waktu sekolah itu opo yo karo bakulan karo opo? Kalau dilihat dari SMP-nya saja sudah pakai sepeda, berarti kan anak piyayi ini. Gini Pak, kalau waktu SMA, kebetulan SMA saya itu mungkin jarang teman-teman yang bisa lalui, karena kan kebetulan saya suruh daftar di SPG karena saat itu masih ada beasiswa, tapi di SPG itu kami saat itu tidak diterima dengan mutlak, tapi dengan cadangan. Diterima tapi dengan cadangan. Nah, cadangan itu kita suruh menggiatkan apapun kemampuan kita, suruh menggiatkan, yaitu SPG cadangan itu dulu saya pagi sore harus masuk, karena supaya bisa diterima itu bagaimana? Lah kami tidak tahan Pak, tidak tahan. Begitu sampai rumah sudah jam 1:15. Nanti jam 3 harus sudah sampai di sekolah lagi. Sekolahnya yang ngendi kuwi, Pak? Manyaran apa Wonogiri? Wonogiri. Di Wonogiri itu adanya di itu sekarang menjadi SMA 3. Ini melaku apa ngekos? Ya saat itu gini, ngekos Pak. Kita ngekos itu dulu, saya ngekosnya itu ada di apa namanya, Kajen. Kajen. Bukan Kajen. Mana itu? ST berapa? ST Wonogiri itu apa? Bukan Kajen, Gudang Seng lurus itu loh Pak, sampai mentok itu apa tuh, lupa namanya. Kaloran. Bukan, Kaloran itu SPG-nya. Bauresan. Lali lah itu. Pokoknya ada di sebelah sini, hampir dekat kali. Artinya beliau ini dari SD SMP sudah ada di Wonogiri. Nah, ini sedikit gambaran inspirasi apa yang perlu kemudian disampaikan ke generasi muda ini yang bisa menjalankan pendidikannya sekolah dari SD sampai dengan SMA di Wonogiri. Nah, apa harapannya Pak Haji Pardi supaya memiliki semangat, minimal spirit lah yang ingin Pak Haji Pardi sampaikan kepada generasi? Ya Alhamdulillah, gini, kalau zaman saat itu itulah begitu susahnya yang kita alami, dan begitu liku-liku kami itu sangat-sangat, dan perjuangan yang luar biasa. Dan sekarang itu kalau generasi yang sekarang itu, harapan saya mudah-mudahan dengan teknologi yang sekarang begitu canggih ya, harusnya anak-anak muda sekarang itu harus lebih pinter daripada yang tua-tua ini, karena kan kalau yang sekarang itu apapun mau, sekarang semua tersedia, tinggal kemauan aja. Teknologi mendukung, transportasi mendukung, hampir semuanya mendukung. Tinggal bagaimana perilaku atau kemauan anak muda sekarang. Kalau harapan saya saat ini itu anak-anak muda, ayo dengan adanya pengalaman-pengalaman yang kita lalui, mudah-mudahan anak cucu kami atau semua warga yang modern ini itu tidak akan terjadi kembali, karena itu zaman now beda. Gitu. Berarti sekarang tinggal kita mau atau tidak untuk mengupgrade skill maupun hard skill kita melalui teknologi. Nah, ini kan kisah Pak Haji Pardi dari kampung Manyaran Banasan, Wonogiri lah ini tepatnya. Beliau mengawali karirnya. Nah, saya ingin menguak sisi lain Pak Haji Pardi. Bagaimana Pak Haji Pardi mengawali karir kehidupan di Jakarta ini? Nah, tahun berapa Pak Haji? Terus bagaimana cara Pak Haji Pardi mengawali karirnya? Mau mulainya dari mana? Oke, gini Pak Les. Nah, tahun 7 saya lulus SMA, saya dari SPG, terus saya masuk ke SPMA, udah dari SPG pindah ke SPMA nggak tahan, langsung saya masuk SMA. Nah, setelah masuk SMA, saya lulus SMA itu tahun 79-80. Nah, setelah itu
saya mencoba karena kebetulan saya dulu kehidupan kami banyak sekali bergabung dengan teman-teman dari terminalan, dari sopir dan sebagainya. Saat itu Girindah masih top waktu itu. Sambil ngernet apa? Ya, diantaranya itulah. Sembari ngernet, sembari ya apapun bentuknya, itulah kita pernah hidup di bis. Nah, tapi itu detailnya mungkin cukup Bapak yang tahu lah. Rahasia itu, rahasia. Luar biasa itu kehidupan kami saat itu lah. Terus saya akhirnya tahun 81 sudah saya hijrah, saya memutuskan untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Nah, pekerjaan di Jakarta, nah, sampai Jakarta kebetulan saya ikut paman saya. Ternyata paman saya ya saat itu karena tahun 80-an itu juga orang yang sudah punya rumah di Jakarta saat itu sudah dianggap mampu menampung kehidupan kami, dan orang satu kampung itu orang yang udah punya rumah di sini itu seolah jadi susungan, jadi kita bisa tidur di situ pun sudah bersyukur sekali. Nah itulah saat itu setelah saya di Jakarta saya masuk dapat pekerjaan, yaitu ada di perusahaan yang merekomendasikan juga paman saya, dan paman saya saat itu juga bekerja di situ, namanya Kayu Mas Group. Nah, bergerak di bidang apa itu Pak? Di bidang kayu dan tambang. Kayu, tambang, keramik. Lah itu kantornya di Sarinah. Wah keren Pak saat itu. Canggih ini. Namanya di Sarinah, lantai 10 dan 11. Canggih. Dari kampung langsung ke Jakarta, kantornya di Sarinah. Canggih ini. Nah terus Pak Haji. Ya. Terusnya seperti apa itu? Lah itu setelah tahun itu saya bekerja di situ, kerja di kantor itu memang luar biasa. Jadi satu canggih, begitu udah kerja, saya udah nggak boleh, sama pimpinan saya udah nggak boleh di tempat om saya lagi, saya harus ada di mes. Dan di mes itu saat itu keren Pak, itu mes saya adalah di Menteng. Wih, canggih ini. Kawasan elitnya Indonesia ini. Terus Haji. Nah, terus sudah di Menteng, di situ kebetulan lingkungan kami para senior yaitu terutama dari engineer dan kebanyakan orang asing Pak. Jadi kayu itu kita pabrik kayunya di Kalimantan, yaitu di Sampit. Ya, setelah di sana itu ya terus tambangnya ada di Maluku. Nah, kebetulan saya ada suatu saat ada di pasir, suatu saat ada di tambang batu, suatu saat ada di tambang kayu. Bukan kayu, di hutan kayu, penggergajian di Sampit. Nah itu kebetulan saat itu saya logistik Pak. Bagian logistik. Iya, bagian logistik. Jadi saya masuk, dan orang-orang begitu saya masuk itu orang-orang lama itu pada nggak tahu ngeper. Saya itu padahal juga nggak punya apa-apa Pak. Jadi saya itu memang baru masuk itu memang sudah dipercaya oleh pimpinan saya, namanya Pak Pranoto almarhum itu. Mereka itu sudah mempercayakan saya untuk segala sesuatunya. Jadi orang-orang itu pada ngeper, jadi saya dianggap mata-matanya beliau, padahal saya ya pegawai biasa aja. Jadi tangan kanannya bosnya ini kuncinya nurut berarti. Kalau mau jadi hebat harus nurut sama pimpinan, sama bosnya. Jadi kalau kita mau hebat, kita harus nurut sama pimpinan. Ini salah satu kuncinya dari Pak Haji Parti. Nah, terus kemudian Pak Haji Parti, dalam kehidupan ini jenengan mengawali karir di dunia pertambangan. Lalu kemudian saya lihat Pak Haji Parti juga masih berbagai multi bahasa. Ini boleh nanti bisa sedikit divisualisasikan bahasa luar, bahasa asing apa yang dikuasai, terus bagaimana pentingnya bahasa itu sendiri dalam dunia kerja Pak Haji. Jadi gini, soal bahasa, karena sebetulnya itu bahasa ini kita hanya otodidak aja Pak. Jadi karena kebiasaan pergaulan kami, kebetulan kami waktu kerja di kayu itu mayoritas teman-teman kami itu adalah orang-orang dari
Cina. Jadi sebetulnya kami waktu di kayu tahun 80-an sampai tahun 90 saya itu bergaul dengan mereka-mereka, dan kebetulan harian kami itu di Simes Pak, satu kelompok itu yang pribumi itu cuma saya. Jadi yang lain itu ada dari Jepang, ada dari... ya, jadi yang kebanyakan itu kita dari Malaysia, Singapura, Filipina, terus Jepang. Itu era-era itu kita kebanyakan dari Asia tapi daerah sana, dan harian kita itu ya karena saya minoritas dalam arti kami itu sedikit, akhirnya kita juga apa yang disampaikan saya bisa menangkapnya saja. Oh dia ngomong begini, akhirnya mau nggak mau kita jadi ya ikutan aja, jadi cuma bahasa harian aja, dan bahasa itu bahasa ngoko-ngoko aja, kita kebanyakan pakai bahasa Hokkien. Itu Pak. Jadi hebat itu juga karena kemauan kita untuk berubah, untuk menjadi hebat, juga karena lingkungan yang menjadikan kita hebat ya. Itu. Jadi lingkungan juga mempengaruhi menjadikan kita hebat Pak Haji ya. Oh ya, sangat mempengaruhi, karena kan lingkungan itulah yang membentuk kita, perilaku kita, dan komunikasi kita. Karena kami ini di bawah lingkungan di mana disitulah kita hidup kebersamaan. Ya makanya kalau orang begini, kalau orang Cina begini itu menurut pandangan Bapak, karena Bapak belum pernah hidup dengan mereka. Kalau yang hidup sama saya baik-baik saja. Karena kalau kita tahu Pak, mereka itu perilakunya sangat menghormati kita juga. Itu yang saya rasakan. Oke, lanjut. Ternyata Pak Haji Pardi ini luar biasa sekali bidang pengalamannya. Dari Wonogiri mengawali karir kehidupannya langsung ke Penak. Karena dari Wonogiri langsung kerjanya di perusahaan pertambangan. Nah ini kan cukup menarik, berbeda. Salah 1.001 orang lah begitu. Nah sekarang hari ini beliau ini selain kaitannya sudah pensiun dari dunia pertambangan, sekarang beliau ini aktif juga di berbagai organisasi. Salah satunya ada di IKABA, ada juga Ikatan Keluarga Banasan, ada juga PKMJ, Keluarga Besar Manyaran Jakarta, ada juga Pak Kari, Paguyuban Keluarga Wonogiri, dan juga ada Paguyuban Jawa Tengah, ada juga PJT ya, ada juga Pak Warja, Paguyuban Warga Jawa Jakarta, Banten, Jakarta. Dan yang luar biasa, kita juga perlu apresiasi beliau hari ini. Beliau kemarin habis dilantik menjadi Ketua Umum Apjatelnas wilayah DKI Jabodetabek. Nah ini luar biasa sekali. Boleh Pak Haji diceritakan kenapa Pak Haji Pardi kemudian dari dunia pertambangan terus kemudian sekarang punya bisnis di telekomunikasi, menjadi pengurus Apjatelnas. Boleh sedikit ceritakan Pak Haji kenapa Pak Haji Pardi juga aktif di organisasi ini di usia-usia yang menurut saya ini luar biasa, yang mampu mengalih kehidupannya sampai dengan hari ini. Oke, terima kasih Pak Lesna. Kebetulan saya dari dunia tambang, mungkin saya sampaikan dulu. Sebelum saya menuju ke sana, tapi saya akan sampaikan juga bagaimana saya bisa ke telekomunikasi. Jadi gini, sebelumnya saya ada di tambang, itu saya keluar dari pertambangan kami tahun 92 Pak. 92, setelah 92 saya lakukan lagi, masih ada kaitannya dengan hasil tambang, yaitu kita masuk ke beton, ready mix Pak. Jadi makanya tahun 92 itu kami sudah membentuk atau bekerja di ready mix beton. Makanya belum lama ini kami bertemu dengan para pakar beton yang menciptakan beton Indonesia. Itu saya datangkan dari Australia. Ya kebetulan itu adalah salah satu guru saya, dan mereka yang bisa menginspirasi saya bisa berkecimpung di dalamnya. Nah, setelah saya masuk ke beton, langsung saya masih kembalikan lagi setelah beton, saya ke semen Pak. Semen Cibinong. Semen berarti semen
Dulu Cair masih semen atau- cimen. Bukan, semen curah. Semen Semen curah. curah, yaitu masuk semen PT Semen Cibinong yang saat itu tahun 2002 itu dibeli Holcim. Makanya dari semen Cibinong terus masuk semen Holcim. Holcim itu kita punya 2 pabrik, yaitu di Narogong sama di Cilacap. Di Cilacap dulu semen Nusantara. Semen Semen Nusantara, Cilacap. Nah itu akhirnya beralih ke Holcim. Nah, Baik pemirsa, kita masih penasaran betul dengan sisi lain Pak Haji Supardi yang dari dunia pertambangan sekarang aktif di dunia telekomunikasi. Oke, kita langsung bincang-bincang ngobrol ngalor ngidul dengan Pak Haji Supardi. Bagaimana Pak Haji Supardi mengawali karirnya di dunia telekomunikasi? oke, terima kasih Pak Lesna. Kita mengawali dari telekomunikasi itu saat sebelum saya pensiun dari Holcim, saat itu saya tahun 2003 saya kebetulan ya ada sedikit modal, terus saat itu kita mencoba bergabung dengan Pak Sugiyatno. Nah, ya dengan perjalanan ini akhirnya alhamdulillah tahun 2007 kami berpisah karena sama-sama sudah Punya perusahaan punya perusahaan masing-masing. Akhirnya kita sama-sama berpisah. Nah, Pak Sugiyatno juga pakai perusahaannya sendiri, saya pun juga merintis dengan perusahaan sendiri dengan teman-teman. Mudah-mudahan saat itu kami juga ya masih bingung, namanya kita dari tambang, dari ready-mix, dari pertambangan, ada ready-mix, ada hal pasir dan lain sebagainya, semen. Akhirnya kok lari ke teknologi. Akhirnya saat itu kita juga banyak cari ilmu dan masih banyak belajar. Ya, kita belajar kira-kira 4 tahun karena tahun 2005 itu alhamdulillah saya punya cita-cita apabila saya keluar dari Holcim, saya berangkat haji tahun 2005 itu. Setelah berangkat haji saya harus mandiri, Pak. Saya harus punya usaha sendiri. Saat udah jadi haji kita nggak kerja lagi, karena kalau kita masih kerja lagi waktu untuk ibadah saat itu sempit sekali. Kadang-kadang nggak fokus karena kan kerja kita jauh. Akhirnya begitu kita pulang haji, akhirnya kita merintis dan usaha itu kita sama-sama kita jagain sendiri. Akhirnya kita masuk Telkom. Baik pemirsa, ini cukup menarik sekali kita diskusi dengan Bapak Haji Supardi ini, bahwa kita harus sebagai generasi muda melihat tayangan ini, kita melihat bukan hari ini jadi apa, tetapi bagaimana proses dalam meraih sesuatu itu dibutuhkan waktu, proses dan etos kerja yang baik, agar kemudian kita memiliki karakter yang baik dalam menjalankan kehidupan ini. Nah, Pak Haji Supardi, saya ingin mendapatkan pesan kehidupan dari Pak Haji Supardi bagi generasi muda, khususnya para pemirsa FZTH channel ini, Pak Haji. Bagaimana supaya bisa sukses seperti Pak Haji Supardi? Alhamdulillah Pak Lesna, terima kasih. Orang yang dikatakan sukses itu Bapak mengatakan sukses itu bukan hanya sukses di lahiriah, tapi sukses dalam kehidupan. Karena kan orang pintar tidak cukup pintar, tetapi harus bisa sukses dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dan kita semua harus konsentrasi. Karena segala sesuatunya kalau kita memang serius, insya Allah semua itu selalu dapat bimbingan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita bisa sukses. Sukses kita tidak lepas daripada dasar kita, yaitu kehidupan, kesuksesan, kebahagiaan, dan jauhilah daripada kebohongan. Kita jujur sampai hidup, sampai dimanapun kita siap dan kita berani.
Nah, ini kalau anak-anak muda itu bagaimana cara kerja supaya baik Pak Haji? Kerja selesai atau kerja apa Pak Haji? Jadi gini, anak-anak muda sekarang itu maksud saya gini Pak. Kalau anak-anak muda sekarang itu kebanyakan dia sudah pegang ijazah, bekerja yang enak, mendapatkan uang yang banyak. Itu KP, bahasanya kan gitu. Tetapi kita harus mempunyai ilmu yang tinggi. Ijazah ini belum tentu bisa menjamin segala sesuatunya bisa sukses. Jadi kita memang harus belajar teori ada, tapi terutama praktek. Karena kalau orang sudah praktek, itu akan memahami segala sesuatunya. Karena segala sesuatunya itu harus dipahami, karena kalau anak generasi muda sekarang itu kebanyakan pengen kerja santai dan enak, tetapi Duit banyak dan bisa bekerja selesai, tapi tidak tuntas. Nah ini iya Pak Haji, yang membedakan kerja selesai dan kerja tuntas itu apa Pak Haji? Karena kita harus kerja, punya etos kerja itu sekarang harus selesai, kualitas dan tuntas dan kualitas itu harus diutamakan. Karena kalau selesai itu ya sejauh ini sah selesainya, tapi kalau tuntas berarti secara all bisa diterima oleh masyarakat bahwa pekerjaannya tuntas dan tidak akan pekerjaan itu tidak dikomplain oleh pihak lain. Dan kita umpama seperti kita punya produk seperti kamera garansi 5 tahun, padahal ini baru 2 tahun. Nah ini berarti nggak tuntas Pak. Jadi dia bisa selesai 2 tahun, apakah dari perawatannya atau apa. Jadi kita pinginnya kalau kita punya merawat sesuatu, jangan sampai nanti belum sampai perawatannya kita sudah datang ke tempat satu lagi. Jadi kita tidak boleh, kita garansi 3 bulan, mudah-mudahan 1 tahun kita harus paham. Itulah kerja tuntas dan kualitas. Jadi zaman sekarang itu kita tidak, dengan era 5G itu kita harus menguasai sekali teknologi, dan kita jangan sampai kita hidup ke depan itu seolah-olah kayak kita diri kita itu dikuasai oleh pekerjaan, tapi kita harus menguasai pekerjaan. Kalau kita bisa menguasai pekerjaan, insya Allah pekerjaan itu akan mudah dan kita memahami, dan laporan kemana saja kita akan diterima. Kalau kita memang sudah menguasai, skill kita harus kita tingkatkan. Anak-anak muda harus skill-skill yang kita tingkatkan. Jadi jangan santai-santai aja. Kita harus banyakkan skill, banyakkan ahli-ahli. Jadi kita harus sertifikasi itu kita harus clear. Baik Pak Haji. Ini yang sesi terakhir nih. Pesan kehidupan yang mendalam dari Pak Haji apa nih? Pesan saya untuk kehidupan ke depan itu, karena zaman sekarang itu zaman era teknologi. Teknologi yang saat ini itu yang sudah membuming teknologi, atau zaman sekarang itu yang sudah teknologinya sudah maju. Mudah-mudahan anak sekarang itu jangan males, totalitas kita bekerja. Dengan pekerjaan totalitas akhirnya kita bisa mengikuti zamannya, karena zaman sekarang itu banyak godaan, banyak ini. Kita harus pinter menggunakan teknologi, dan kita bisa menguasai seperti HP. HP ini sekarang sudah menguasai segala sesuatunya, tapi kita harus, ini sudah komplit, apapun ada di sini, mau berbuat jahat mau berbuat baik, disinilah tempatnya. Tetapi kalau kita nggak bisa menguasai ini, kita akan terjerumus dalam hal-hal yang tidak benar. Makanya gunakanlah HP yang benar, gunakanlah HP yang semestinya, supaya kita bisa menguasai teknologi ini. Mungkin itu yang saya harapkan, dan mudah-mudahan saudara-saudara kami ke depan, anak-anak muda jangan males, jangan cengeng. Kita harus kuat dan harus tangguh ke depan. Itulah harapan kami. Kerja tuntas. Ini luar biasa sekali
Baik pemirsa, terima kasih Pak Cipardi atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang-bincang hari ini, ngobrol ngalor ngidul jejaring hebat untuk manfaat. Inilah yang dikatakan hebat. Beliau dari nol kemudian sampai seperti ini. Hebat itu bukan antara diri kita dengan orang lain, tapi hebatnya diri kita adalah masa lalu kita dengan hari ini. Itulah yang disebut hebat. Maka dari itu penting sekali kita sebagai generasi muda untuk terus mengupdate ilmu, pengetahuan, skill dan jaringan supaya kita baik berada di posisi sebagai pengusaha maupun sebagai seorang karyawan, apapun profesinya, maka perlu kita lakukan yaitu kerja tuntas, kata Pak Cipardi, supaya kerja kita ini juga tidak ecek-ecek. Pentingnya kerja tuntas dan jangan malas. Nah, itulah pesan dari Pak Cipardi. Salah satu sedikit konklusi yang dapat kami simpulkan. Saya Lesna Purnawan dari studio From Zero to Hero FZTH, ngobrol ngalor ngidul jejaring hebat untuk manfaat. Sampai berjumpa lagi di narasumber yang lainnya. Terima kasih Pak Cipardi.